Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin mukarramin yang kami hormati Ketua Ta'mir Masjid Al-Jihad Bapak Ustadz Yudi beserta seluruh pengurus dan para dewan nasihat, yang kami hormati dan kami ta'zimi para sesepuh dan tidak sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, para kiai, Bapak Ibu, rekan-rekan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama Tafsir Al-Wasit karya Imam Al-Alim Al-Allamah Muhammad Sayyidul Tawi rahimahullah, dan kita bersama surat Yasin yang telah kita awali beberapa pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini dan babak kali ini kembali kepada masyarakat Quraisy, masyarakat Arab Quraisy. Setelah beberapa puluh ayat yang lalu dikisahkan atau diceritakan 3 utusan ke satu kampung, bagaimana tanggapan mereka ternyata penolakan yang ada. Kemudian ada satu orang yang soleh dari kalangan mereka sendiri, dari kampung itu sendiri, memberi nasihat, yang ada dibunuh. Lalu diberitahu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa diindra oleh mereka, yang bisa dicerat oleh panca indera mereka, dilihat oleh mata mereka sendiri, kebesaran dan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita paparkan pada pertemuan-pertemuan lalu terkait tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di daratan, di udara, di lautan. Apa tanggapan orang-orang Quraisy? Kembali ke masyarakat Quraisy, karena memang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah masyarakat Arab Quraisy. Tapi dan ini dalam berdakwah Rasulullah menyebutkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kalau kalian seperti mereka, maka endingnya akan sama seperti mereka. Masyarakat kampung yang menolak 3 utusan dan membunuh orang yang menasehati dari kalangan mereka sendiri, pada akhirnya adalah kampungnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita pelajari di surat Yasin, kampungnya sendiri dihancurkan. Kalau dia berbentuk negara, negaranya yang dihancurkan karena sudah tidak menerima kebaikan. Dan masyarakat Arab Quraisy kalau memang masih seperti itu, maka kondisinya ya mirip-mirip lah, mirip-mirip, dan nanti akan menemukan titik kehancuran. Dan itu terbukti. Bukannya diterima, justru malah ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi diintimidasi, diboikot, embargo, gitu ya. Jadi Nabi SAW dan kaum muslimin itu diblokade, ya kan? Makanya dulu sampai tidak bisa bergerak karena tidak boleh dipasok makanan.
orang-orang yang mengikuti Muhammad tidak boleh bertransaksi, tidak boleh jual beli, tidak boleh ada pasokan makanan ke sana. Kalau kita sekarang itu istilahnya diisolasi, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, gitu ya. Dan disiksa segala macam lah, yang pada akhirnya Nabi SAW mencari satu tempat yang bisa diterima di tempat itu, yang pada akhirnya hijrah ke Madinah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Masyarakat Arab Quraisy mengalami penurunan dan kehancuran pada Fathu Makkah, yang pada akhirnya kota Makkah kembali ke pangkuan Rasulullah SAW pada tahun 8 Hijriah. Dan ini yang penting ya untuk difahami oleh kita bersama. Sudah ada 2 tuh di surat Yasin ini. Kalau gayanya kayak gitu, ya kita juga akan sama nasibnya. Kalau ada, ya paling tidak ada sebagian kecil yang baik di satu wilayah itu. Gitu. Kalau toh ya dengan segala cara nggak bisa dibaguskan, gitu. Paling tidak ya sebagian kecil lah ada yang baik. Karena yang baik ini menyelamatkan, walaupun tidak semua. Karena di dalam Al-Quran juga disebut ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum. Gitu ya. Hati-hati dengan fitnah yang akibatnya tidak hanya berdampak pada orang-orang yang tidak benar saja di antara kalian, tapi orang-orang baik juga nggak ada dampaknya juga. Dan di era, apalagi di era media sosial sudah tidak bisa yang membedakan mana yang benar mana yang salah. Iya, yang benar aja jadi salah. Iya. Ini kan apalagi di era kita sekarang butuh orang-orang yang betul-betul jujur, loyal kepada kebaikan. Kalau bahasanya Pak Yudi itu punya integritas, dengan bahasa keren, punya integritas. Dan ini yang menjadi persoalan ya di masyarakat Arab. Kayak itu sudah dipaparkan bukti-bukti yang real, tetapi tanggapannya seperti yang tertera di dalam surat Yasin ayat 45 sampai 54. Kita baca bersama-sama sebelum menelisik lebih jauh di ayat-ayat ini berupa tanggapan dari masyarakat Quraisy. Bahkan bukan hanya menolak ya, tapi menantang. Kalau kalian ya sama seperti kampung yang diceritakan sebelumnya, maka nasibnya juga akan sama gitu, datang azab gitu ya. Tapi justru bukan hanya menolak tapi menantang. Kalau memang ada, mana azabnya itu, kita tunggu-tunggu ini mana azabnya, coba turunkan gitu. Nanti akan kita tilik di surat Yasin ini. Jika mereka justru meminta diturunkan azab. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yaduruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Kita baca bersama-sama ayat 45 sampai 54 di surat Yasin. Yang hafal ikuti, yang tidak hafal lihat mulutnya yang hafal ngikuti juga. Mudah-mudahan
tidak surat Yasin, malah sering dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Baik.